Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Saya Ijul Syafi'i seperti biasa menemani Anda tentu saja di Saiful Zaman Channel. Dan udah biasa lah ya, memang saya selalu bersandingan dengan Kang Saiful. Kumaha Kang Saiful, Damang? Alhamdulillah Iya, sehat. tapi yang istimewa kali ini kami ada tamu nih, tamu istimewa ini, Kang Aendra. Biasanya berdua, sekarang bertiga. Iya, sekarang bertiga ini. Nah, iya. Ada Kang Aendra. Jadi Kang Aendra ini lengkapnya Kang Aendra Medita Kartaditupura, asli Bandung. USA saya. Oh, USA. USA itu orang Sunda asli. Oh, asli. Ini lagi nulis dari nulis buku ini, beliau ini. Dari Cicadas ke Chicago-nya, Kang ya? Dari Cicadas ke Washington. Oh, dari Cicadas ke Washington. Nanti ditunggu bukunya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Beliau ini juga sedikit saya sampaikan ke sahabat, selain jurnalis senior, juga sebagai analis komunikasi media di Pusat Kajian Komunikasi Politik ya, Kang ya. Iya. Nah, yang menjadi menarik sekarang ini adalah ingin membahas soal tulisan Kang Aendra ini. Jadi tulisannya itu disandingkan dengan sandal jepit pun tokoh ini bakal jadi presiden 2024. Ngeri. Biasa aja padahal ya. Ya biasa buat Kang Aendra, buat yang lain nggak biasa. Kan penasaran tokoh ini. Siapa itu tokoh ini? Iya. Ya saya ke Kang Aendra dulu yang nulis tulisan ini. Iya, baik. Gimana itu Kang Aendra? Ya, pertama-tama saya terima kasih sudah diundang di Saiful Zaman channel. Dan channel ini channel yang paling menggelitik. Bagi saya channel yang berbahaya atau ada yang bilang ngeri-ngeri sedap. Tapi ini channel pembangunan, artinya pembangunan, perubahan, apalagi peradaban, atau bahkan menuju kedaulatan rakyat. Nah, itu yang saya pertama sampaikan, ucapan terima kasih diundang di channel yang sangat fenomena di tengah gejolak politik A dan B atau 1 dan 2. Nah, yang kedua tadi mengenai tulisan tokoh ini sebenarnya ada 3 bagian nih tulisan. Baru 1 bagian. Oke. Tapi sudah ada clue-nya di bawah. Kalau membaca tulisannya udah ada clue-nya di bawahnya. Dan ini tokoh penting masa depan. Oke. Ya. Pertama, kenapa saya menyampaikan disandingkan dengan sandal jepit? Iya. Jangan dianggap bahwa sandal jepit itu di bawah. Tapi sandal jepit itu kerakyatan. Nah, itu aja dulu. Filosofinya itu. Ya, itu dulu. Ketika kerakyatan menjadi bagian yang selalu dieksploitasi, Iya. nah kalau ini kerakyatan yang harus dibela. Karena negara ini dipimpin sebenarnya bukan hanya kekuatan kedaulatannya oleh satu pemimpin, tapi tentu dibalikan lagi ke rakyat. Itu yang penting. Itu udah hakikatnya dulu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa tokoh ini? Tokoh ini sebenarnya yang sedang diusul oleh Kang Saiful. Oh, iya. Jadi sahabat, sekedar informasi, mungkin juga udah pernah disampaikan ini. Kang Saiful ini termasuk salah satu inisiator ya. Nah, oke. Dari Komandan. Komandan. Jadi Komandan itu apa? Komando Menangkan Anies Baswedan. Baswedan. Rada matching kan? Jadi ketahuan ya siapa tokoh ini gitu Ya, kan? siapa tokoh ini? Ada di Kang Saiful. Tapi hari ini bagus nih, tokoh 98 mempolemikkan tulisan saya. Lalu sabar aja katanya, 2 bagian lagi tulisannya. Nah, tokoh ini adalah ya itu yang sekarang sedang apapun diutak-atik apapun nilainya selalu paling tinggi dalam survei. Nanti saya nulis juga di situ bahwa ada juga yang mengalahkan, yaitu tanda petik pesanan survei. Gitu. Maka Kang Saiful ini yang harus menggoreng atau menyampaikan opini-opininya. Siap, Komandan. Ini salah satu inisiator. Silakan Kang Saiful. Ya, pertanyaannya apa, Kang? Ya, pertanyaannya kenapa ini menjadi penting sekali gitu, tokoh ini gitu loh. Sehingga semua, nggak semua lah ya, banyak pihak yang mencoba untuk masuk menggempur. Misalkan tadi salah satunya melalui survei, pesanan dalam tanda kutip, tapi sebenarnya sejatinya tetap unggul saja. Ya, gitu. betul. Sehingga ada istilah dari Kang Aendra adalah disandingkan dengan sendal jepit aja tetap menang, istilahnya begitu. Mangga Kang Aendra? Ya, Insya Allah. Insya Allah. Amin. Kalau saya sendiri melihat kecenderungan dari para tokoh yang lain yang kemudian dicitrakan seperti tokoh-tokoh yang besar dengan baliho yang berjumlah triliunan itu karena dipasang di seluruh Indonesia. Betul. Akhirnya itu membuat saya dan teman-teman rakyat lainnya tergelitik gitu. Ini kenapa ya? Kok bisa gitu? Orang-orang sampai jauh-jauh hari sudah keluar biaya yang besar. Kenapa tidak memunculkan karyanya saja gitu? Dari titik itulah kemudian saya dan teman-teman yuk
gimana kita deklarasikan sajalah nih relawan Anies Baswedan, namanya Komandan, Komando Menangkan Anies Baswedan. Tapi karena kita memang sekumpulan rakyat yang rakyat jelata beneran, Kang, bukan orang-orang yang punya uang, sumber ini dan itu segala macam, maka kita pun mendeklarasikannya di tengah-tengah pasar Cihapit bulan November tahun lalu. Jadi sudah sekitar 4-5 bulan. Justru pasar adalah representatif kami. Di pasar adalah tempat bertemunya rakyat. Di pasar tempat beredarnya perekonomian rakyat. Di pasar tempat berkumpulnya keluh kesah rakyat, kritik, masukan untuk pemerintah. Dan di pasar kita bisa berbicara dengan bebas. Maka di titik itulah kita menentukan deklarasi ini ada di tengah-tengah pasar. Jadi agak berbeda sedikit, yang lain di hotel, di tempat megah, ini di pasar gitu ya? Di pasar. Di tengah hiruk pikuk orang berdagang, di tengah hiruk pikuk orang bertransaksi secara ala rakyat jelata. Ya. Di situ kan ada pertukaran ekonomi, ada pertukaran pikiran, ada pertukaran berbagai macam ragam lainnya. Dan saya kira itu menjadikan sebuah tanda bagi bangsa ini bahwa dukungan itu bukan hanya dari gedung, bukan hanya dari hotel, tapi dari tengah-tengah kerumunan pasar. Dan itu di titik itulah kemudian kita menegaskan bahwa kami rakyat menyadari, melihat, mencermati apa yang sudah dilakukan oleh politikus, dan kita memilih Anies Baswedan yang terbaik untuk menjadi presiden 2024. Saya jadi penasaran nih, Kang Hendra. Disandingkan Anies Baswedan, langsung aja lah saya sebut ini. Anies Baswedan. Karena udah ada kodenya ya. Udah kode keras ini. Saya juga penasaran nih dengan analisanya Kang Hendra ini kok gimana nih? Jadi kenapa saya penasaran, penuh dengan pertanyaan. Anies Baswedan walaupun itu disandingkan dengan Sunarjepit, tetap berpeluang besar untuk menjadi pemenang di pemilihan presiden 2024. Sebetulnya apa sih yang membuat Kang Hendra membuat tulisan itu? Apa yang membuat sosok Anies Baswedan ini begitu kuat gitu? Yang pertama mungkin satu perubahan ya. Ya, perubahan itu macam-macam. Perubahan yang mendasar atas negeri ini yang sedang krisis kepercayaan kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ini kan diperlukan paling utama bagi sebuah nation. Nah, diantaranya adalah sosok ini memiliki daya pikat dan intelektual yang sangat mumpuni. Punya narasi yang sangat piawai dan tidak diada-adakan, bahkan tidak mengada-ngada. Dia itu memang alami seperti itu, kan? Itu analisanya. Yang berikutnya, dia istilahnya ada ya, kalau pohon itu makin tinggi, anginnya makin besar goncangannya. Dan dia mengalami itu. Lalu dia buktikan dengan janji-janji dia saat memimpin di nasional, artinya di DKI. Memang ada pro kontra ya waktu dia menjadi menteri dan sebagainya. Tapi itu kesampingkan karena ada periodik dia yang menjadi mastermind atau masterpiece dia yang tidak bisa kita tolak. Walaupun ada serangan yang bentuknya cacian, makian, dia hadapi dengan senyum. Dia hadapi dengan lapang. Dia hadapi dengan kenyataan bahwa ya dia kerja. Kerja bukan kerja-kerja yang seperti orang kerja itu, tapi aktualisasi yang terjadi di Jakarta terbukti. Ini bulan Maret. Saya selama tinggal di Jakarta sejak tahun 97, 98 sampai sekarang, itu bayangkan kalau ada banjir tahunan itu Januari akhir sampai Februari. Itu pasti ada. Tapi sekarang bukan mau melimpahkan ke Banten yang kemarin banjir. Tapi itu ada periodik banjir yang Jakarta itu setelah dipimpin beliau nyatanya tidak ada tuh banjir. Lalu tidak ada lagi sungai-sungai yang ada di, entah itu mengenang di istana, entah itu mengenang di Bundaran HI, atau di tempat-tempat lain. Walaupun banyak akhirnya mencari hal-hal yang remeh-temeh untuk Formula E1 dan sebagainya. Atau misalnya ada hujan, ada genangan, disebutnya banjir. Nah ini rekayasa, terlalu rekayasa. Kalau saya menyebut digoreng itu bagi mereka yang sebenarnya kalah bertanding di waktu itu. Jadi mereka ini selain habis terkuras energi dan juga bohirnya, kecewa, terus aja menggoreng. Nah, sampai pada periode terpenting ada pernyataan dari beliau yang dia tidak mau diperpanjang. Itu pernyataan yang simbolik sebenarnya. Tidak setuju diperpanjang atau tidak setuju ada memperpanjang masa jabatan sebagai gubernur. Sesuai aja konstitusi. Nah, nanti di bagian 2 di tulisan itu akan terjawab. Yang akan bisa mengalahkan Anies itu ada beberapa hal elemen. Di antaranya adalah
pelaksanaan yang tidak jujur. Artinya pelaksanaannya harus jujur. Kalau jujurnya di mana? Si pelaksana itu. IO-nya yang jujur. Jangan tiba-tiba tengah malam diumumkan, gitu kan. Suara di 4 gulipat, gitu kan. Terus ada juga yang sifatnya pelanggaran-pelanggaran yang sangat substansi menjadi pelanggaran-pelanggaran formalitas. Nah, kemudian siapa lawannya nanti? Itu yang penting. Nah, kendaraan politiknya apa? Nah, kalau yang disandingkan dengan sandal jepit ini, nanti akan bergulir, partai pun akan mengerucut ke dia. Karena nggak bisa dibendung lagi. Nggak bisa dibendung lagi. Kekuatan ini yang menjadi bagian terpenting, tokoh ini jangan sampai dilupakan. Now I would like to move on to Governor of Jakarta, Anies Baswedan. Good evening, Governor. Thank you for your patience. What will be your key actions? Please, the floor is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon all of us. Ms. Koike, the Honorable Governor of Tokyo, distinguished speakers. We live in a truly challenging time indeed. Cities are on the front lines to face both the challenges and also the opportunities. Cities around the world are facing the hardest hit by the COVID-19 pandemic, but also by the devastating impacts of the climate change. However, it is also cities that have come up with innovations, collaborations, and major actions to tackle those enormous challenges. Dia selain punya pandangan visi ke depan sebagai anak bangsa, jadi kekuatan dia adalah akan menjadi sinar baru bagi dunia. Nah, kalau kalimatnya tidak bisa dilupakan, tidak akan ada yang menandingi atau perbandingan sampai 2024, bukan hanya sekedar layak, tapi super layak dan harus jadi. Nah, kita berdoa aja. Nah, saya sebenarnya analisa ini bisa dikatakan dari tim Pusat Kajian dan Komunikasi Politik Indonesia yang forumnya setiap Reboan itu mengulang-ulang pembahasan arah mana nih pemimpin kita ke depan. Selain kita merumuskan dari sumber-sumber media yang baik itu headline-nya atau liputan-liputan lainnya, kita rumuskan, monitoring. Nah, kalkulasi ini yang akhirnya disampaikanlah kalimat seperti itu. Nah, di bagian kedua, nanti ada tentang yang tadi, bagaimana pelaksanaannya yang kalau zaman dulu ngomongnya luber ya. Iya, langsung bebas langsung rahasia. bebas rahasia. Tapi padahal kan zaman dulu Orde Baru tuh luber tuh singkatannya ada kan? Tahu kan? Lubangi beringin kan? Tapi sekarang nggak terjadi nih, mudah-mudahan pelaksanaannya harus jujur, konsekuen, dan judulnya tidak curang lah. Kalau menang curang itu akan rugi nantinya. Oke, selanjutnya tokoh ini di bagian kedua itu masih membahas tentang reputasi yang jejak digitalnya itu udah ada, lengkap. Nah, walaupun banyak juga kritikan. Kalau misalnya pakai metadata, jadi keywordnya lah misalnya, keywordnya itu ada positif negatif, tapi dari kalkulasi lebih banyak positifnya. Gitu kan. Selanjutnya nanti di bagian 3, untuk mempertahankan toko ini, dia harus melakukan brand positioning. Dalam hal ini apa? Tulisan saya nanti akan ngomong tentang brand reputation. Kalau brand reputation ini terjaga, insya Allah red carpet menuju Medan Merdeka Utara akan sampai. Gitu sementara Kang. Kang Epul, mantap. Ini berarti melengkapi bisa jadi men-trigger kenapa Kang Epul salah satu menginisiasi komandan itu, Kang Epul. Iya betul, makanya saya berterima kasih sekali nih ke Kang Aendra ya, yang sudah memberikan. Sebetulnya bukan kali ini saja, secara personal saya juga sering mendapatkan masukan-masukan berharga lah dari obrolan kan? Obrolan berharga. Ya karena betul kalau kita sebut yang sekarang ini tesis, maka Anies Baswedan adalah antitesisnya. Bagaimana seorang pemimpin yang narasi dalam berbicaranya itu sungguh enak didengar, baru dari susunan kalimat saja sudah enak didengar. Masuk ke konten itu juga sudah luar biasa jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Saya kira memang penting langkah-langkah selanjutnya adalah bagaimana para pakar, para tokoh pegiat dalam berbagai aspek kehidupan ini berembuk memberikan masukan-masukan untuk Presiden Anies Baswedan. Tokoh ini presiden ke depan, dan yang penting tuh substansi dari setiap langkah dia itu faktual. Nah, betul. Itu.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.